Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Melalui program motivasi pagi, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika orang percaya berkumpul untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, itu menciptakan kondisi spiritual yang menghadirkan kehadiran Tuhan dengan cara yang khusus. Doa adalah cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa bersama-sama dengan fokus yang sama, itu menciptakan atmosfer yang siap menerima kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, goyangnya tempat berkumpul bisa dimaknai sebagai tanda dari Tuhan yang menunjukkan kehadirannya. Ini mungkin terjadi secara fisik atau secara spiritual, tetapi pada dasarnya itu adalah tanda kehadiran ilahi yang mengisi tempat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus hadir, itu tidak hanya terasa tetapi juga dapat dilihat atau dirasakan. Ini juga mencerminkan penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya tentang pengiriman Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, itu adalah bukti bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Ini memberikan keyakinan kepada orang percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu memberikan keberanian dan kekuatan spiritual untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita diarahkan dan didorong oleh Roh Kudus, kita tidak lagi terpengaruh oleh ketakutan atau keraguan, tetapi kita menjadi saksi yang gigih dan penuh keberanian dalam menyatakan kebenaran firman Allah. Jadi pernyataan tersebut menyiratkan tentang kekuatan doa bersama, penggenapan janji Tuhan, dan kuasa serta keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka yang percaya untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara terkasih, apa yang perlu kita renungkan melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama tentang kekuatan dalam berdoa. Para murid Yesus menunjukkan kekuatan besar saat mereka bersatu di dalam doa. Persatuan dalam doa adalah sarana yang kuat untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ketika kita bersatu dalam doa dengan sesama percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati, menguatkan, bahkan memberikan arahan. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pengalaman para murid ini menegaskan pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus turun, ia mengubah orang-orang biasa menjadi saksi-saksi yang berani dan penuh dengan keberanian. Kuasa Roh Kudus tidak hanya memberikan keberanian, tetapi juga memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan dalam setiap situasi yang ada. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah ketekunan dalam pemberitaan firman Allah. Saudara-saudara terkasih, para murid ini tidak hanya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi juga untuk memenuhi misi besar Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang.
Mereka memberitakan firman Allah dengan berani, tanpa merasa takut atau ragu, karena mereka tahu bahwa mereka didukung oleh kuasa ilahi. Karena itu dengan renungan ini kita kembali diingatkan, kita bisa merenungkan pentingnya doa, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi-saksi yang berani dan tekun dalam memberitakan kabar baik Injil kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan biarkan firman-Nya lalu begitu saja, simpan baik-baik dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, mari kita lakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Beritakan Injil dengan keberanian tanpa keraguan-raguan, karena Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memimpin, bahkan Roh Kudus akan mengarahkan kita ketika kita taat mau menjadi pemberita-berita firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalan seluruh kehidupan kita, baik ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, jangan lupa kabarkanlah berita baik itu kepada semua orang yang kita temui hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.